Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, sidang koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara bersuka cita? Amin. Buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kalau saudara sudah mendapatkan, kita boleh baca bersama-sama tentang Paskah yang baru saja kita rayakan, dan Paskah itu harus tetap bersama-sama dengan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya, the resurrection memberikan kita hidup kekal selama-lamanya. Kita baca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Amin. Seringkali kita melihat di dalam kehidupan teguran demi teguran yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan ini. Dan acap kali ya, 1, 2, 3 kali teguran rasanya bagi manusia kurang cukup. Tetapi saya melihat kelebihan daripada Maria Magdalena pada saat itu. Ditegur oleh Tuhan ya, pada kesempatan yang kedua saja dia sudah merasakan atau dia sudah sadar bahwa sesungguhnya yang dia hadapi adalah Tuhan. Hari ini biarlah kita menempatkan diri juga sama dengan Maria Magdalena, sang evangelis, sang penginjil pertama yang boleh memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan itu. Jangan biarkan Tuhan menegur kita berulang-ulang. Kalau memang ada waktunya, tetapi ternyata kalau tidak ada kesempatan yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Dan kalau perlu, kalau boleh, teguran yang pertama sudah cukup menyadarkan kita. Kenapa demikian? Karena teguran Tuhan itu bukan berarti dia benci kepada kita, tetapi justru dia mengasihi kita. Dan dia tahu sesungguhnya siapa kita, orang yang penuh dengan keterbatasan. Anda perhatikan di ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis, siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Biasanya karena persoalan dan masalah membuat kita hilang keseimbangan. Setuju? Ya. Pada saat kita ada di dalam masalah, ya, kita hilang keseimbangan. Pada saat kita hilang keseimbangan, hilang juga, surut juga iman yang ada di dalam hidup kita yang kita tumbuh kembangkan sedemikian rupa. Oleh sebab itu baiknya juga saya dan Anda di sini selalu bisa meluangkan waktu untuk beribadah. Kembali lagi pada saat ibadah, iman kita diteguhkan, ditingkatkan terus menerus seperti itu. Apakah Anda berpikir bahwa Maria Magdalena tidak memiliki iman? Dia punya iman. Kalau dia tidak punya iman, dia tidak akan pernah pergi ke kubur itu. Justru karena dia tahu, dia mengasihi, mencintai, dan dia percaya kepada pribadi yang namanya Kristus itu. Hanya memang sedikit saja penurunan itu terjadi, dia tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu bisa bangkit. Dia pikir bahwa Yesus itu sama seperti dia, sama seperti nabi-nabi yang lain yang pernah hidup sebelum Yesus. Dia juga mungkin baca hukum kitab Taurat, sama seperti saya dan Anda di tempat ini. Ya, Anda dan saya di sini percaya sih kepada Tuhan, tetapi acap kali ketika kita ada berbenturan dengan persoalan dan masalah,
suka hilang keseimbangan kita. Nah, kalau keseimbangan itu hilang, jadi apa yang kita lakukan jadi salah. Dan ini ternyata terjadi dalam kehidupan Maria Magdalena. Dan Yesus menegur dia dengan perkataan ibu. Ya. Satu teguran yang santun, satu teguran yang terhormat. Hari ini Tuhan juga tidak pernah menegur kita dengan kejahatan demi kejahatan, bukan? Dia tidak pernah menegur kita dengan cara-cara yang keras, ya, dengan yang kasar gitu ya. Kalau saya dan Anda di tempat ini peka, kalau kita melakukan kesalahan, pastilah teguran Tuhan itu saking terlalu lembut sekali amat gitu. Itu yang membuat kita kadang suka enggak sadar. Contoh, anak-anak muda di tempat ini, Anda dekat PDKT dengan orang yang tidak seiman gitu ya. Terus kadang-kadang terus kita, aduh ya gimana dong Tuhan, ini hati udah kepincut gitu. Jadi Tuhan belum ngomong, Anda udah ngomong terus. Lihat janji-janji Anda, pokoknya aku ingin menjadi penginjil buat dia, aku akan tobatkan dia. Begitu di depannya. Pokoknya bagimu segala pujian, kemuliaan, hormat gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan dari awal sudah bilang, bahkan sebelum Anda berkenalan dengan pemuda-pemudi itu, ya, Tuhan sudah ngomong di firman, tapi suka nggak mau denger aja. Kita pikir itu firman buat orang lain, padahal buat kita nih 4 hari lagi, kita akan berjumpa dengan pemuda atau pemudi yang seperti itu. Tapi begitu kita berjumpa lupa itu. Ya, janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang gitu ya. Akhirnya pada saat kita berjumpa, firmannya di belakang, muka dia yang di depan. Dan yang terjadi adalah segala cara, apa aja kita halalkan gitu, nggak ada yang nggak halal, halal semua. Akhirnya ketemu ya mulai, terus mulai, waduh udah kayak orang rohani banget, oh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ditanya sama orang tua, terus kita bilang, ada tapi baik, oke, siap kok pergi ke gereja. Sebetulnya kakeknya punya cucu, punya anak, punya tetangga, itu orang Kristen. Itu yang membuat kita selalu membela diri. Tuhan suka tegur gitu. Cuman karena rasa tebalnya itu daging, itu yang membuat rohnya itu disingkirkan. Akhirnya apa aja juga oke, halal gitu. Kadang kita lihat gitu, dia sudah mulai terlambat, dia sudah mulai ingkar janji, kita bilang biasa, ya kan? Kitanya juga harus lebih sabar. Aneh, kita kalau buat yang dunia, buat yang daging, kita bisa lebih sabar. Tapi kalau untuk urusan yang ngerah, udah gak sabaran kita. Kalau udah ngomong soal janji Tuhan, mana janjimu? Kalau belum dapat pekerjaan, mana nih pekerjaan? Gitu. Kayak Tuhan tuh kayak kacung, Tuhan tuh kayak pelayan. Tapi beruntung deh, kita punya Tuhan yang baik. Tapi hati-hati saudara, di balik kebaikannya ada juga sesaat dia ngamuk. Hati-hati, hati-hati. Kalau dia udah ngambek sama kita, biarpun kata Alkitab bilang sesekali aja, tetapi sekali aja, aduh. Bisa hilang pesawat kita. Iya, ya, benar. Nah kalau ada yang di dalam pesawat itu ternyata ya anak Tuhan, ternyata dia mau selingkuh. Terus dia bilang, Tuhan saya bertobat, jadi bagaimana itu? Ternyata dia mau pergi katakanlah ke Tiongkok gitu, ingin menemui haremnya di situ, katakanlah begitu. Ini for example, ya. Jadi mau tobatnya bagaimana itu? Udah hilang ini bagaimana itu gitu ya. Walaupun saya tahu Tuhan punya segala cara untuk membebaskan kita, tapi kita nggak mau, saya nggak mau ditempatkan di masalah yang dalam gitu baru bertobat. Saya maunya gini deh, dalam keadaan baik-baik saya mau bertobat. Amin saudara. Supaya nggak terjadi sesuatu yang sangat-sangat amat sulit gitu ya. Kalau udah kena kanker di atas, paru-paru di tengah gitu ya, belum lagi tumor gitu ya, terus sariawan nggak baik-baik, pano nggak baik-baik, nggak mau saya. Ya. Saya mau dalam keadaan baik-baik aja lah, ya. Biar deh nggak terlalu kaya amat sekali, ya, amat aja juga nggak kaya sekali gitu. Udah nggak usah terlalu pinter-pinter sekali lah. Yang penting ada pertobatan, tahu diri, ya. Saya yakin kok hidup di sini sementara, ya. Ya,
Saya suka bilang sama istri saya dan anak-anak saya, ya papa sementara, bentar lagi juga papa pergi. Saya nggak tahu kapan waktunya, tapi selama masih bisa berbuat kebenaran, saya mau lakukan itu. Ya, hari lepas hari bagi saya sekarang mahal. Tadi saya katakan di kebaktian yang kedua, kalau saya boleh pulang, saya pulang. Mau di tempat yang jauh gitu ya. Anda percaya nggak, saya ke Amerika cuma 2 hari terus pulang. Khotbah jam 9, khotbah setengah 4, besok saya pulang. Orang-orang Amerika tanya, Papa, ngapain pulang? Saya jawab, saya harus ke Yogyakarta, 5 kali ibadah. Terus mereka bilang, Pak, this is USA, not Yogyakarta Pak, this is Amerika. Terus saya bilang, lalu kenapa? Ya ini Amerika, coba kunjungi itu, LA, ya. Itu Philadelphia, Boston Pak, New York gitu Pak. Terus saya bilang, oh kamu belum pernah ke Yogyakarta. Ada gudeg di situ kan gitu. Saya ingatnya gini, aduh kalau dia marah sama aku. Saya mau berlindung, satu ruangan ini bela saya, dihabisin semua. Tapi sebaliknya, kalau saya berlindung di balik Tuhan, satu ruangan ini serang saya, nggak ada yang menang. Kalau Anda berlindung di balik Tuhan, siapapun yang serang Anda tidak akan pernah terkalahkan, bos. Nah ini makna dari kebangkitan. Apa itu? Kemenangan. Amin, saudara. Saya dan Anda di tempat ini dijadikan orang-orang yang menang. Maria Magdalena, orang boleh bilang dia pelacur kah? Orang boleh bilang dia kemasukan roh 7 setan yang serem-serem kah? Orang boleh bilang dia adalah manusia yang lemah, wanita kah? Orang boleh bilang dia adalah salah satu murid Yesus tetapi bukan yang pria, yang wanita kah? Tapi dengar baik, dia dapat kemenangan itu. Ternyata Paskah itu buat dia juga. Dia adalah orang yang pertama yang boleh menerima kemuliaan itu. Dia bisa menyaksikan Yesus yang hidup face to face, berhadapan gitu. Ya, saya sampai hari ini belum pernah berhadapan dengan Tuhan. Saya udah minta sampai nungging, sampai tengkurap, sampai merayap. Saya bilang, Tuhan tolong tampakkan dirimu. Nggak ada foto-memfoto deh, nggak ada video. Saya mau lihat engkau. Belum tuh, 33 tahun saya minta, belum. Maria enak banget sih. Ya, cuman seret lihat. Terus Yesus, Mother, man, who are you looking for? Aduh, if I were Mary, saya langsung, Yesus! Bener saya merayap, saya akan nangis, betul nggak? Ini bro udah sama, iya, amin, Bapak, ya Bapak, iya Bapak. Tujuannya satu, ingin berjumpa kan dengan Tuhan. Amin, Bapak, ya Bapak, oh Bapak. Saya kalau di rumah juga lebih lucu dari dia. Tuhan. Jadi saya nggak terganggu sama dia. Cuman dia di orang banyak, saya sendirian gitu aja. Ya. Tujuannya sama kita kan, mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau katakan buat Anda hari ini, betapa beruntungnya saya dan Anda. Waktu Tuhan katakan buat saya, hidupmu bukan karena melihat tapi karena percaya. Kita adalah orang-orang actually juga yang lebih beruntung dari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah hari ini biar Paskah itu bukan hanya menjadi teori dalam hidup kita, tapi memang jadi kenyataan hidup. Bahwa saya dan Anda di sini memang telah dimenangkan oleh Tuhan. Nah bagaimana untuk memperoleh kemenangan di dalam Paskah yang luar biasa itu? Yang pertama ayat yang ke-15 katakan, kata Yesus kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis, siapakah yang kau cari? Jadi ternyata siapa yang kita cari itu menentukan kemenangan kita. Yang pertama cari dan temukan Yesus yang hidup Pak, Bu, bukan Yesus yang mati. Setuju? Kalau Anda sudah mencari dan menemukan Yesus yang hidup di ruangan ini atau dalam hidup ini, maka hidupmu sejahtera. Apapun yang kata firman, karena ada Yesus yang hidup kita bisa lakukan. Bisa. Meskipun berat sekalipun bisa kita lakukan. Bisa. Tapi kalau tidak ada the living Christ, kalau tidak ada Yesus yang hidup, bagaimana kita bisa menghidupkan hidup kita? Nyanyi aja. Kata-katanya nggak keluar.
Saya pernah muda, saya pernah ada di tengah-tengah situ ya. Bahkan saya kalau dulu ya suka waktu masih muda sekali itu suka lihat teman-teman saya, aduh bukan selengean lagi, konyol. Kalau nyanyi, kayak naik pesawat terbang yang gak ada tujuan. Bener. Terus tangan di kantong. Terus kadang-kadang tendang-tendang karpet. Sekarang saya baru tahu loh kenapa alasan. Karena dia gak punya Yesus yang hidup. Tapi kalau Anda punya Yesus yang hidup, tanpa disuruh Anda berdiri. Selama-lamanya. Gak usah pakai bawang, udah nangis sendiri. Selama-lamanya. Karena kita tahu siapa kita. Anda tahu siapa Anda? Amin. Kita tahu siapa kita. Ya. Kita tahu siapa dia. Oleh sebab itu, miliki dalam hidupmu Yesus yang hidup. Ya. Bukan Yesus yang mati. Saya pelayanan juga mengalami masa-masa yang sulit, tapi saya pikir ada Yesus yang hidup. Ini fana. Saya mengalami juga masa-masa yang gak enak dalam hidup saya. Tapi saya tahu ada Yesus yang hidup. Ibu saya selalu ajar itu. Yohan, kalau kau ibadah, kalau kau nyanyi, muka kamu harus bagus. Saya lihat banyak rata-rata, jangan tersinggung ya. Kita mau tampil bagus kalau di foto. Bahkan sekarang udah selfie kan. Terus pakai tongkat yang tinggi, yang anjong. Maksudnya gini, Tuhan juga gak iri dengan yang itu. Cuman kalau ibadah yang bagus dong mukanya. Ya. Gak enak gitu liatnya. Coba ada di foto, terus nih Anda di ibadah gitu, terus sampai ke sorga kan gak enak. Terus malaikat, gak enak. Bener loh, iya. Kalau ada yang lucu, tertawa, terus bikin sukacita, ketawa. Siapa tahu ada malaikat yang foto-foto. Amin saudara. Gaya dudukmu itu loh. Itu juga mencerminkan ada Yesus yang hidup atau tidak. Betul? Ya? Ada orang duduk ibadah tuh bisa sampai. Ini kayaknya di Kopitiam. Yang keren dong. Amin saudara. Ada yang sampai merosot gitu. Aduh, tinggal ditombak. Yang manis dong, amin? Yang bener dong. Ya? Gaya duduk kita itu juga mencerminkan ada Yesus nggak? Bukan terus ada bilang, enggak ngaruh, kelihatan, ya, kelihatan. Orang nyanyi juga kelihatan apakah dia ada Yesus yang hidup gitu. Ku mau selalu bersyukur, ya, sebab cintamu padaku, ya. Takkan pernah berubah, hatiku percaya gitu. Ya memang gak usah walaupun, gak usah begitu-begitu. Karena juga sempit, kita mau kemana sih lo gitu. Lo kalau mau muter jadi kuda lumping aja di luar gitu. Dulu ada di satu kebaktian kaum muda, ada anak muda tuh kantor bang, dia pukul kiri kanan. Yang kesian di sebelahnya sampai di belakang bilang, udah lo terbangnya udah gitu. Saya punya cerita satu, ya. Gaya kita juga menentukan apakah ada Yesus atau tidak. Ada seseorang ya dari Indonesia Barat. Saya nggak usah sebut sukunya, dari Indonesia bagian barat aja. Ya. Dia mau ambil mangga buat anaknya gitu loh. Ya salah sih caranya. Tapi dia pikir orangnya nggak ada, pergi keluar kota. Jadi dia lompat pagar, dia ambil, dia naik itu pohon mangga.
Dia sampai 1 karena sudah dapat 1 terus 2. Tapi karena dia belum puas dia mau ambil yang ketiga. Nah yang ketiga itu jaraknya agak jauh dari dia. Jadi waktu dia ambil ternyata nggak sampai. Dan dia mau jatuh jadi dia injek itu genteng. Jadi pecah itu genteng. Wak gitu. Prak gitu. Wak gitu. Dan ternyata di dalam tuh ditinggali oleh Indonesia bagian timur. Ya. Jadi kaget itu dan orang Indonesia tuh bagian timur. Anda tahu orang timur kan? Langsung teriak gitu. Maling, maling, gitu, maling, gitu. Ya mungkin wajar aja ya dia ngomong gitu, maling gitu dia. Tapi ini orang yang satu ini kaget gitu ya. Dan pintu jendela dibuka gitu, pas berhadapan. Wah, nah ini orang yang mau ambil mangga kaget, juga yang punya rumah juga kaget, maling gitu. Tapi sementara dia mau hampir jatuh, dia pegang itu dahan terus dia bilang, "Hei Bapak, saya maling, oke, saya jahat boleh, memang saya tidak minta izin kau, tapi satu hal, gaya tegurmu itu, gaya bahasamu itu, kalau tadi kau tegur aku jatuh mati, bagaimana? Siapa yang tanggung jawab?" Gitu. Saya juga bingung siapa yang salah gitu. Siapa yang punya mangga, siapa yang diambil mangganya gitu ya. Tuhan juga begitu saudara, lebih lagi buat kita ya. Kalau hari-hari kita yang sulit ya, selalu ada ucapan syukur. Amin saudara. Selalu ada wajah-wajah yang gembira di rumah. Ini ponakan istri saya kalau masuk pulang jam 5 gitu, terus taruh motor. Saya suka tegur, manusia apa gorila? Oh manusia om, manusia. Membantu saya kalau sediakan sesuatu. Saya suka bilang, Mbak, udah mandi atau belum? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu muka senyum. Ya Pak ya. Jadi kalau dia keluar dari kamar mandi atau dia mau bikin kopi, saya suka bilang, kasih senyum yang bagus. Saya aja seneng, apalagi Tuhan. Karena Yesus yang hidup itu ada di kita. Maria tentunya datang ke sana untuk cari Yesus yang mati. The body of Christ. Dia ingin membasuh tubuh itu. Tapi ternyata dia tidak menjumpai Yesus yang mati. Tapi Yesus yang hidup. Dan Yesus yang hidup itu sampai hari ini tetap hidup di gereja ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat ayat yang ke-17, di situ dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu bicara not only yang pertama, who are you looking for, but yang kedua, what are you looking for? Not only siapa, tapi juga apa yang kau cari. Yesus tegas bilang, I'm going to go to, aku akan pergi ke rumah Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Dan kita tahu pasti kerajaan sorga. Amin. Jadi yang kedua, apa yang kita cari itu menentukan apa yang kita dapat, mempengaruhi apa yang kita dapat di kemudian hari. Selama saya dan Anda di tempat ini, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Bukan yang lain. Amin. Kalau Alkitab bahkan jamin itu, kalau kita cari kerajaan Allah, perkara-perkara yang di atas dulu. Biasakan. Saya tidak pernah bisa menyalahkan anak kalau satu hari anak kita bermasalah dengan keimanannya. Itu tergantung dari bagaimana orang tuanya mempersiapkan anaknya dari kecil. Kalau dia didik anaknya sedemikian rupa yang kata firman, ya, dia duduk, dia berbaring, dia pergi, ya, dia beritakan firman gitu. Dia ngomong tentang pengajaran firman. Saya yakin anaknya juga akan mengikuti iman daripada bapak ibunya. Iya. Anak-anak saya selalu
bukan saya sombong, harus. Lu mau ke Bali kek, lu mau ke Taiwan kek, mau ke Australia kek, lu mau ke Jepang kek, lu mau ke luar angkasa lagi yang gak ada namanya. Boleh, cuman saya bilang gereja dulu. Tapi gak bisa Pak, tiketnya tuh, hari apa tiketnya? Tiketnya hari Minggu pagi mundur, Senin, kenapa sih? Rombongan besar boleh berangkat, rombongan kecil kau sendiri biarin. Fanatik amat harus. Orang dia sudah bangkit buat kita, supaya hidup kita bangkit. Nanti akhirnya jadi bermasalah. Lebih mementingkan perkara-perkara dunia, lebih menghormati perkara dunia, lebih menghormati itu hal-hal kebendaan, nanti itu akan menjatuhkan kita. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah, walaupun orang bilang rasanya kayak orang bodoh, nanti Tuhan yang nilai. Kan dia bilang carilah dahulu, semuanya akan ditambahkan. Apa itu semuanya? Kehormatan, kemuliaan, jodoh, semua akan ditambahkan. Saya bilang sama dua anak saya, bukannya nggak harus cari jodoh dia. Tapi coba deh, kau cari dulu deh perkara di atas. Ibadah, kebaktian, nyanyi, memuliakan Tuhan, doa, gitu, hidup benar, itu kan perkara di atas. Nanti lihat deh kau, nanti kau lihat. Saya punya keponakan itu selalu setir saya. Om, yang penting om pokoknya kemana om pelayanan, kalau om perintahkan saya akan ikuti. Ya kalau sopir saya udah pulang, terus saya bilang, yuk nanti jam 7 ada acara, dia pulang jam 5 dia cepetin, lebih cepat sampai ke rumah. Dan langsung dia lap mobil, dia panasin mobil, dia sama-sama saya. Nanti sampai malam jam 10, setengah 11, pulang terus aja begitu tiap-tiap hari. Terus saya tahu juga kerinduan keinginan dia supaya dia diberkati gitu. Terus saya bilang sama dia, saya nggak bisa bayar kamu. Tapi Tuhan yang hidup itu bisa bayar kamu. Terus dia bilang, ya om saya nggak cari itu om. Saya cuma cari ya kerajaan Allah om. Meskipun kau berkata begitu. Tuhan lihat apa yang kau tanam. Bener, dibukain. Selain dia punya pekerjaan, sekarang dia punya bisnis baru. Yang hasilnya bahkan melebihi gaji itu. Dia nggak cari apa-apa, orang cari dia. Ada barang ini nggak, ada barang itu nggak. Akhirnya bilang, aduh om, waduh saya ini bingung. Saya pikir dia rugi nih, wah. Saya akan bilang, udah nggak usah antar saya lagi deh. Terus dia bilang, om, saya duduk berkat datang, saya tidur, ting, ping. Gitu. Jadi tiap hari dia suka tanya saya gitu, oh, om mau kemana lagi? Besok ada acara om, besok ada lagi om acara. Saya tanya kenapa? Aduh memang Tuhan ya, kalau kita dahulukan dia dan pekerjaannya, dia juga akan mendahulukan kita loh. Oleh sebab itu cari jangan yang salah. Berlian itu penting, bagus, tas itu bagus ya. Terus apalagi mobil juga luar biasa, tapi Tuhan yang baik, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenaran yang terlebih dahulu, nanti mobil mampir ke kita. Mampir. Saya melayani Tuhan gitu kemana-mana, kadang-kadang saya pikir, kadang-kadang gak cukup. Kalau Anda bilang, itu Pak Pendeta punya mobil, itu Pak Pendeta itu karena cari kerajaan Allah. Saya tadi cerita juga, saya gak punya apa-apa, awal juga gak punya apa-apa. Tuhan itu baik, pelayanan dari kiri, kanan, bahkan maaf nih saudara, ada di antara orang-orang yang bau. Saudara tahu bau bau. Jadi orang yang begitu saya masuk di ruangan itu, udah AC-nya nggak ada, pengap sumpek di lantai 3, baunya minta ampun. Aduh. Saya harus jujur ya. Masa kalau bau saya bilang wangi ya, wangi banget ya, enak ya gitu. Ntar muntah-muntah mati lagi kita gitu. Ya, saya harus bilang, istri saya langsung bak. Dia, Pak, gue gak bisa napas ya. Aduh, saya bilang kita napas dulu, ambil napas yang banyak sekarang. Ayo, masih kosong nih udaranya, ayo. Kita buka kaca, turun ke bawah. Kejalanan lagi, nih Tuhan denger ya. Kita berdua. Ayo mah, simpan ini napas mah. Ayo. Sampai ketiga udah gak bisa napas lagi lantai 3. Begitu buka lagi, aduh Tuhan Yesus. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong.
jangan buat saya muntah Tuhan, tolong. Ya. Karena apa itu semua orang-orang udah pada berkeringat. Enggak ada lagi tempat yang kosong, orang nyanyi udah gitu. Terus maaf orang-orang yang orang yang di bawah gitu, waduh, pemulung apa semua macam gembel semua ada di situ. Tukang minta ada di situ, waduh, gitu sampai ada tuh. Kayaknya Tuhan terus mau bilang sama saya, mau disalib apa masuk sini? Ya masuk aja deh, masuk aja. Kan salib bagian engkau Tuhan, saya di sini, saya nyanyi, waduh saudara. Belum yang dicolek-colek dari kiri kan, Pak Johan, gitu, Pak. Itu udah gak ada sopannya punya sampai dorong-dorong. Saya pinjam main kuping dong. Halo Pak, tarik Pak. Kalau saya mau keluar gitu, Pak, ongkos dong Pak, ongkos. Tar, gitu. Saya mau bilang, nanti gue kasih ongkos, mandi dulu dong, gitu. Aduh, empok. Tapi lewat juga gitu. Aduh. Sampai istri saya bilang, Pak ini diundang, kapan diundang lagi gitu, enggak tahu. Terserah lo aja, lo taruh, gue masuk, kalau lo enggak taruh juga gue enggak masuk gitu. Tapi saya mau katakan buat Anda, itu juga kerajaan Allah. Iya. Kalau kita cuman yang wangi-wangi ya, Channel 5, aduh kayaknya kita enggak mau keluar lagi dari situ. Kalau yang itu kita mau cepet-cepet keluar dari situ gitu. Saya udah lewatin juga, ketemu dengan preman, udah. Kita mau ke WC aja harus kita yang hambat Tuhan. Permisi bung. Mana? Nyanyinya. Cintamu padaku. Orang yang dengar firman itu ke tembok. Kalau saya amin sudah dia pukul tembok. Amin. Ya buat bos. Buru. Gede-gede. Badannya. Tapi hatinya hati Tuhan. Tapi siapa tahu hatinya kalau nggak lihat dari wajah kan. Dari depan aja udah begini. Saya turun dari mobil dia udah bentang. Pak Pendeta, gimana kabar? Baik. Sehat ya Pak, sehat. Begitu pegang saya diangkat, kerak bunyi. Ini nggak usah lagi ke gymnasium lagi nih. Terus baru dia bilang, sakit Pak? Enggak. Tapi tolong cepat turunin saya. Itu kerajaan Allah juga. Ya? Itu tangan-tangan yang hitam semua. Kalau doa nggak ada yang begini, haleluya gitu. Kita kan di depan saya sampai koordinator bilang, Pak Pendeta nanti panggil ya untuk itu altar call. Aduh, mereka nggak ada yang merem liatin saya. Terus saya pelan-pelan, bagi saudara yang ingin didoakan, buat lari semua. Saya. Udah nggak usah tanya penyakitnya deh. Pasti banyak, masalahnya banyak. Saya cuma bilang ada Yesus. Amin. Pak Pendeta, amin. Aduh, saya udah lewatin juga yang begitu. Itu juga kerajaan Allah. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita juga rajin untuk cari perkara yang di atas, nanti urusan kita dibela. Ya? Dia juga yang bela saya tuh. Kalau ada masalah gitu, tiba-tiba saya dari belakang, ditabrak orang. Di tengah jalan, terus mereka salahkan katanya sopir saya lah berhenti mendadak. Jadi mereka udah keluar ada 3-4 orang, mana nih? Gitu. Tapi memang Tuhan baik, tiba-tiba dari sana ada mobil lagi, ternyata salah satu yang begitu, Pak Pendeta, gitu. Tiba-tiba dia keluar, Pak Pendeta, waduh saya, terus dia bilang, ada apa? Saya bilang nggak ada apa-apa, cuman saya itu aja ditabrak dari belakang. Terus dia bilang, selain Yesus Kristus pembelamu, kita pembelamu. Oh, haleluya. Kalau kita cari kerajaan Allah, maka saya yakin dan percaya pembelaan itu tetap nampak. Dan yang ketiga ayat 18. Baca sama-sama ayat 18. 1, 2, dan 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, Maria Magdalena akhirnya bersemangat di situ. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Aku lihat Tuhan. Siapa di ruangan ini yang bisa excited gitu? Karena apa? Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Orang suka bilang sama saya, Pak aneh di Bapak itu anugerah berkat Tuhan selalu ada. Saya bilang enggak mungkin karena kau ketemu dengan aku 3 bulan sekali.
kau ketemu dengan aku 6 bulan sekali. Jadi ketika saya naik panggung lagi, dalam 3 bulan itu pastilah ada pengalaman-pengalaman yang lain. Pastilah dalam mujizat-mujizat yang lain. Kalau sampai saya tidak menemukan pengalaman itu dan mujizat itu, rasa-rasanya harus berhenti gitu jadi pendeta. Harus berhenti, kenapa? Karena Tuhan selalu akan memberikan kita pengalaman demi pengalaman itu. Tiap-tiap hari itu selalu bertumbuh dan berkembang. Tiap-tiap hari kita akan berjumpa dengan Tuhan kita yang hidup gitu. Ya. Dan istri saya itu bela orang dari A sampai Z gitu. Saya lihat nggak pernah kalah. Ya. Ada teman yang didatengin ya preman gitu ya, yang ditagi gitu. Terus dia telepon, istri saya ketakutan, Pak Bu, tolong datang laki-laki. Teleponnya istri saya. Terus istri saya bilang, ya udah tunggu di situ. Dia apa? Kenapa? Itu ada debt collectors gitu, ada banyak gitu. Dan istri saya datang ke situ, damai selesai. Ya. Dan itu jadi satu kesaksian buat kita dan ternyata dari debt collectornya 2-3 orang ternyata anak Tuhan juga. Begitu lihat istri saya, istri pendeta. Bagaimana kabar? Istri pendeta, bagaimana kabar? Terus istri saya bilang, Bung lagi bikin apa? Dia biasa, Bu, tagi-tagi. Terus siapa yang mau ditagi? Ini keparat satu. Terus istri saya bilang, yang mana? Ini. Beta mau bikin mati, bunuh gitu. Terus istri saya bilang, kan gak boleh. Oh iya Pak Pendeta dulu pernah khotbah ya, beta lupa. Udah sudah. Terus dia tanya, ini Bu Pendeta siapa ini? Ini jemaat juga, ini kita pun saudara. Oh saudara dengan Pak Pendeta dan Bu Pendeta dari dulu kau bilang begitu, dari dulu gitu. Nah yang ketiga saya mau katakan buat saudara, itu kan pengalaman pribadi, pengalaman hidup. Ya, teman saya itu punya hutangnya besar gitu. Ya saya juga pernah hutang dulu. Jadi sebelum saya doa saya bilang, saya pernah dibayar oleh Tuhan. Pengalaman itu nanti yang kau akan dapatkan juga. Terus dia bilang, tapi hutang saya lebih banyak dari Pak Pendeta. Oh Tuhan kita lebih besar dari hutang-hutang kita. Terus dia bilang, amin. Terus dia tanya sama saya, hutang Bapak Pendeta dulu berapa? Saya bilang 300 juta, itu kecil. Terus saya tanya lagi, Bapak berapa? Terus dia bilang 20 miliar, oh itu besar. Besar itu. Ya. Tapi udah tanggung dong ya. Masa terus saya bilang, waduh karena terlalu besar udah gak bisa dibayar. You siap-siap di penjara aja, kan enggak. Terus saya ingat, saya punya teman, pernah punya utang 100 miliar lebih. Terus saya bilang, dia ternyata Tuhan tolong, bisnisnya, dagangnya, usahanya. Tuhan buka jalan, apalagi kau cuma 20. Baru dah, amin Pak Pendeta, amin. Doain Pak Pendeta, saya doa dalam nama Yesus, hutang-hutang dibayar. Saya nggak sebut itu, dia tiba-tiba dia orangnya agresif. Jadi itu saya bilang, dalam nama Yesus, hutang-hutang dibayar. Dia bilang, 20 miliar Tuhan, 20 miliar Tuhan, 20 miliar. Biar dibayar, saya bilang, biar dibayar. Terus dia bilang, siapa yang bayar? Saya bilang, Tuhan yang bayar. Maksudnya saya yang bayar, Tuhan yang bayar. 2 tahun, tidak sampai 2 tahun. Hari ini dia bayar itu hutang. Oleh sebab itu kalau dia ketemu saya dari jauh. Jadi nggak usah aneh kalau saya jalan sama dia terus ke toko-toko. Terus dia akan bilang, Pak Pendeta mau pilih apa? Karena 20 miliar Tuhan bayar, bukan saya bayar. Tuhan yang bayar. Tapi Tuhan titipkan itu. Jadi kalau saya pergi kemana, udah. Kalau saya, ini, iya itu. Saya suka bisik, masih ada utang lagi nggak? Dia bilang, nggak ada. Nanti kalau ada saya minta bantuan Pak Pendeta, iya boleh. Tapi tolong dibayar dulu, ini dibayar dulu dong. Ini. Jadi miliki pengalaman itu. Kalau Anda nggak punya pengalaman, Anda mau saksi apa? Halo? Kata orang, ya. Anda mau doa apa? Bapa di dalam surga, menurut orang-orang yang aku kenal, ya. Tuhan akan bilang, kembalilah ke orang-orang yang kau kenal. Harusnya begitu. Tuhan yang aku kenal dan aku alami. Wah keren. Amin. Ada teman saya di Singapura itu bisa berdoa untuk cucunya begini. Bapa di surga, kami berdoa untuk cucu saya yang ada di rumah sakit. Nah, dia terlalu vulgar. Dia flu, dia demam. Dan kalau dia flu, dia demam, dia batuk. Batuknya, Saya, kok jadi disebut begitu? Dia batuk kesian Tuhan, gitu.
Dan yang keempat, 1 menit terakhir ayat 11. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya. Ayat 11 dan ayat 18 sangat berbeda. Ayat 11 dia menangis, ayat 18 dia bersuka cita. Ya. Kenapa demikian? Karena di ayat yang ke-18 lah dia menemukan jati diri, identitas dirinya. Amin. Tadi saya bilang, siapa kita? Kita harus tahu siapa kita. Halo? Ya namanya Anda harus tahu. Masa Anda nggak tahu nama Anda gitu. Nama gue siapa? Wah itu udah out of mind. Kita harus tahu siapa kita. Kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah orang Kristen yang sudah ditebus. Berarti yang buruk kita tidak boleh kerjakan. Yang benar kita kerjakan. Yang kudus kita tidak boleh kerjakan lagi. Yang kudus kita kerjakan. Yang busuk-busuk nggak boleh lagi ada di kita. Yang bersih-bersih itu ada di kita. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Tuhan memberkati.